Pen and picknya sudah segera akan langsung kita mulai saja. Akai, korban pertama. Mengurangi juga mungkin ya. Ini kan pool hero-nya Sojin ya. Kalau bisa dikurangi ada baiknya ya kan. Kenapa enggak? Biru semua ya. Iya, Battle of the Blue kan memang ya di hari ini dijulukannya. Tapi kita ngelihat ada Balmond yang langsung saja dibuang oleh teman-teman dari EVOS Legends. Mengingat ini juga menjadi salah satu hero yang bahkan bukan cuma dari penggunanya ya. Di game yang kedua tadi kita nggak lihat Betul. Balmond sama sekali dan di first ban. Ya di match kedua ya tadi ya. Karena susah banget sih untuk ngekontes dari arah objektif Lord atau Turtle karena dia punya lethal counter plus 1 retribution itu ya. Ya itu membuat biasanya dari kalkulasi meleset ya dari sana dan tanpa Beatrix juga. Hero terbaik untuk Heist sudah dieliminasi. Hero terbaik untuk Clover juga demikian. Yap. Oke, di belakang tas. Age. Age yang Ada sebelumnya. Age, Iya, oke. yang sebelumnya ada menjadi head coach di Keton Alpha. Namun kali ini dia berpindah ke EVOS, menaungi anak-anak barunya. Kan seperti apa lagi nanti? Oke ini Fanny lepas gak sih? Karena berdasarkan track record kemarin kan Fanny di tangan dari Rebellion Zion ini hasilnya gak Belum bagus. maksimal ya. Betul. Jadi bisa dilepaskan kalau mau nge-ban Faramis ini memungkinkan untuk EVOS Legends. Sebenarnya kemarin juga dari Rebellion sempat ngelepasin Fanny berkali-kali ya di counternya dengan adanya Chow Jungler. Tapi masih belum optimal juga. Tapi kita akan lihat akankah Fanny akan jatuh ke tangan seorang Setsujin. Tapi sebelum itu kita melihat terlebih dahulu pastinya ban ketiga di fase yang pertama untuk EVOS Legends. Masih ada Faramis yang mungkin menjadi target operasi bagi EVOS Legends dan benar Faramis. Ya, Faramis. Memberikan Fanny meskipun kita tahu hasil dari Rebellion kurang begitu maksimal, tapi mereka tetap sih ada chance untuk mempergunakan Fanny di tangan dari Fearless. Ada ya. Tetap ada ya. Cuman ini masih ada Pakito juga dan itu dia, menjadi Pakito. satu pilihan utama untuk Rebellion Zone. Kayak udah wajib ya sekarang kayak orang ngambil Pakito, Pakito, gitu. Wajib aja udah kayak. Iya karena Pakito ya burst damage dia enggak ya bisa dibilang tinggi banget berspeknya dia. Dari damage yang diberikan dengan satu buah Furious Hammer, terus juga build up-nya dia yang bisa ke Hunter Strike, Physical penetration. dan itu membuat Pakito adalah salah satu opsi yang memang ya cepat banget untuk nge-burst down satu hero. Iya dan yang aku juga suka adalah dia punya mobilitas. Maksudnya nggak yang pasif gitu loh, dia bisa bergerak-gerak dengan cepat. Tapi cowoknya langsung diambil begitupun dengan adanya Julian untuk EVOS Legends. Yap. Ini satu hal baru lagi terlihat ya, langsung masalahnya cepet banget nih Chow di first pick. Ya. Iya. Entah ini untuk Dreams, entah tahu ini ntar jadi jungler, kita nggak ada yang tahu. Entah ini nantinya akan menuju ke area XP laner. Dan jangan salah ya, Julian di sini kan bisa di flex nih. Iya. Bisa main mid, bisa main jungle. Itu dia. Juliannya bisa ke mid, Fanny-nya bisa diambil nanti di pick yang ketiga. Iya, dan kalau ini nggak diamain. Cowoknya juga satu deny pick ya Betul. untuk Rebellion Zone sendiri. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita berkaca dari match-match sebelumnya, Yves-nya dari Swallow juga cukup di-respect ya. Tapi sekali ini bakal bisa diambil sih, mengingat belum di-ban sama sekali. Yap, anti match. Menurut gua improve-nya RPL ya ada improve, tapi nggak improve banget. Jadi menurut gua harus lebih diperbaiki lagi. Oke, Cloud dan Lunox. Lunox ya? Cloud Lunox. Lunox ini kayak jadi satu hero nyamannya Swallow juga gak sih? Bener buat main defense laner ya. Ini udah bener sih, Fanny. Lalu mereka nge-ban, ilangin stoppernya. Hilangin Ruby-nya, hilangin Kufra-nya. EVOS Legends terbuka buat Waduh, dapetin Fanny. mau menang kalah ku tetap pulung. Bukan EVOS tadi, EVOS. Maaf salah baca gitu ngapa sih? Bacanya salahnya jauh ya? Ya, salah namanya. Gimana sih? Tetap EVOS. Iya tetap EVOS. Kenapa sih? Marah mulu. Jangan kayak gitulah, pulung lah. Ingat yang di sana. Oke, tapi kita akan lihat terlebih dahulu pastinya pick ketiga untuk EVOS Legends. Akankah diambil Fanny-nya sebelum nantinya bakal bisa di-ban oleh teman-teman dari Rebellion? Tapi ternyata tidak. Brody yang menjadi satu pilihan untuk Clover di area Goldland. Wow, oke. Tanpa Fanny sejauh ini, meskipun di match-match sebelumnya memang Fanny adalah top prio untuk bisa di-ban, tapi mungkin ada sedikit pendekatan yang berbeda dari kedua tim ini. Dan ya, ada Brody ini pastinya hero untuk Clover, marksman yang bisa menjaga diri, jadi bakal bisa main solo juga. Sementara di sisi yang berbeda dari Rebellion, mereka belum punya single target lock ataupun sisi yang memadai untuk menghentikan pergerakan dari Julian.
Ruby sih mungkin bakal bisa di-ban sama EVOS Legends. Karena ada chance banget dan yes, Yap, Ruby. ini bau-baunya sih tetap ke situ Om. Ya kan Fanny bisa di-ban. Bau-baunya tetap ke situ, cuman bedanya adalah sekarang Fanny bisa di-ban. Kalau tadi Fanny bisa diambil lalu stoppernya dihilangkan. Betul. Nah sekarang mungkin Fanny-nya disimpan dulu. Lalu itu nantinya akan bisa menjadi last, kalau memang sampai Bang Arga ini tidak di-ban, last pick pun bisa. Bisa. Kenapa? Karena kan selain itu mereka bisa memberikan kejutan sedikit. Seperti Kadita. Oke. Oh iya, oke. Kadita ban, jadi masih belum tahu ya. Ini bisa jadi Chow-nya juga yang bermain sebagai jungler. Jadi masih, oke. Flex banget sih sekarang Iya, ini. Ini Chow-nya- dua-duanya bener-bener yang mereka bisa ngedodge gitu loh. Mereka bisa masukin hero yang mereka pilih ke jungle. Iya, dan cowoknya juga bisa taruh di XP, bisa taruh buat Dreams juga, buat Sutsujin juga bisa. Memang ini menjadi salah satu power mereka ya untuk gak ketebak ya dengan adanya flexible pick. Tapi ada head to head antara kedua roamer kita nih Om Awa. Iya, dimana Matilda ini bagus banget sih buat Rebellion. Mereka selalu bermain seputar Matilda, hero terbaik untuk Wijanarko ya. Dan Matildanya kemarin bahkan di-ban juga. Jadi bisa jadi target ban untuk EVOS Legends. Karena sementara Franco adalah hero dari Dreams. Tapi Povius ban dulu untuk EVOS. Matilda masih terbuka dan Matilda Pakito kombinasi. Oke, Selena, hero pick off yang langsung di-ban juga. Ini berarti dari Rebellion gak gentar ya untuk melepaskan Fanny. Tapi kita akan lihat akankah nantinya akan ada surprise pick untuk Fanny sendiri. Karena kita akan melihat terlebih dahulu pastinya hero keempat yang akan diamankan oleh EVOS Legends. Oke. Mereka pengen nyimpen mana nih? Bisa nyimpen nih Ini untuk sebenarnya. mid lane sih mereka kalau memang dengan ada Julian nanti entah itu di mid lane ataupun nanti ke jungle ya udah kelihatan nih. Mereka mau main cepat dengan adanya hero ini. Oke, cuman mereka juga harus secure lagi. Ya. Gak mungkin kan hero ini aja nih. Mereka Benar. late game-nya akan seperti apa? Mereka bisa grok gak sih? Bisa. Tapi bukan. Benedetta. Benedetta. Psychot. Untuk Psychot, oke. Psychot yakin. Yakin. Iya, dan Yakin ya? ini juga cowoknya buat Dream sih. Fix. Yakin nih? Yakin. Yakin, aku sih yakin, Yakin sih. ya? Yakin Cowok- ya? Kalau tapi saya kita- kalau saya masih agak ragu-ragu gitu. ragu-ragu. Sekarang tuh hero kan flex banget. Benar, tapi kita akan yakinkan terlebih dahulu ya dengan 2 pick terakhir yang akan diamankan oleh Rebellion. Iya, Zion. tahu-tahu nih sekarang kayak cowoknya bisa aja jadi punya Dream. Hmm. Terus untuk junglernya bisa aja tuh ke Benedetta juga bisa, Ah, ah. Julian bisa. Atau tahu-tahu si cowoknya yang ini. Yang Si jung- cowoknya yang jadi XP laner, Benedetta jadi jungler. Ya, dari Rebellion mereka butuh stopper sih. Dari Benedettanya kan licin banget. Juliannya juga lumayan licin. Iya, Belum ada yang bisa nangkep. Ruby udah dihilangin banget. Betul. Ruby udah Kufra. hilang-hilangnya. Kufra? Kufra atau Franco? Tapi ternyata Oke, Esmeralda Esmeralda dan juga. dan Franco. Franco, ya. Berarti ini Esme jungler harusnya atau mungkin dari Pakita jungler. Tapi kalau misalkan ngelihat dari match-match sebelumnya jarang banget sih dari Paki sih, Paki. Fearless. Fearless udah kayak cocok banget dengan satu hero tersebut, cocok dengan tipikal permainannya. Dan sekarang, kalau mereka ingin menyerang, serang sekaligus, mereka bisa mengamankan Fanny. Tidak ada stopper terlihat, kecuali memang efek surprise Franco, yang ya? dibikin oleh Franco. Itu pun memang harus on point dan tepat banget. Iya. EVOS. Jungler mereka yang bakal keluar sekarang atau kita di juk lagi? Ya, ini ada satu petunjuk nih sebenarnya ya oleh Pak Levin ya. Pesan untuk tim lain yang ingin ngalahin EVOS, ban aja hero-nya Clover, jangan kasih dia main. gitu. Clovernya doang ya. Tapi apakah yang diamankan untuk EVOS Legends untuk pick terakhirnya? Ternyata adalah Fanny. Fanny bener. Ya karena memang udah gak ada stopper dan Gak ada stopper ini enak banget. ya, hanya dengan Franco yang nantinya dia oke lah dia bisa aktif di level yang keempat. Yep. Tapi sebelum dia level 4 sudah pastinya terlebih dahulu Fanny bakal bisa mengiris-iris rekannya dia. Iya. Man, kita tahu lagi Franco kadang bisa menciptakan sebuah momen yang tepat, sebuah momen yang baik loh. Kita tidak tahu kapan Iron Hook-nya bisa kena ke arah Iya. siapa. Bahkan Fanny sendiri, itu pun bukan hero yang bisa luput dari Iron Hook ya. Iya, dan Bladihan juga bisa connect ya di saat dia lagi terbang. Tapi itu dia dari komposisi yang sudah diracik sedemikian rupa untuk menghadapi game yang pertama di match ketiga. Match penutup di hari ini antara EVOS Legends dan juga Rebellion Zion. Yap, sementara itu di belakang kita sudah semakin ramai lagi nih untuk EPL Arena. Terdengar suara pendukung dari masing-masing tim dan kita siap untuk melaju ke match yang ketiga
di game yang pertama EVOS Legend versus Rebellion Zion. Ya, dan line up akan menjadi saksi di game yang pertama. Siapa yang akan mendominasi dengan tidak adanya stopper yang dibawa oleh teman-teman Rebellion Zion untuk menghentikan Sutsujin yang... Oh, Tas, sorry. Ternyata Tas. Iya. Karena memang balik lagi ya. Karena kalau di saat ada Fanny Iya. yang digunakan, berarti mereka juga bertukar lore. Akhirnya Sutsujinnya Kayak- akan mengisi dari area mid kayak aura lanernya. gitu ya. Iya, kayak aura. Cuman kan aura god laner berubah menjadi jungler. Kalau ini mid lanernya Jadi jadi jungler. junglernya. Jadi mereka masih tetap bisa berjalan bersama. Sementara untuk Tas udah mulai bergerak pula ke bagian bawah, ada flicker yang dikeluarkan oleh Wijanarko. Karena di awal seperti ini belum ada efek yang benar-benar bisa membuat pergerakan dari Fanny terkunci. Apalagi tadi kayaknya ada cooldown dari Iron Hook-nya. Oke, dan Tas yang sudah mencoba untuk merangsang masuk ke area jungle milik Fearless langsung bisa menolakkan diri dengan adanya Seal Cable yang masih terbilang cukup on point dan Yep. bahkan Dreams yang masih mencoba untuk men-zoning out pergerakan dari Rebellion Zion di arah bawah. Terjadi 1v1 situation yang dimana kita lihat Dairan berhadapan dengan Cyclops. Dua tipikal dari Wait. heroes yang berbeda tapi talent prediction by Axe. Buset. Papulung. Sendirian banget nih Pulung nih Sendirian kayaknya. aja. Situ kiper apalagi uji nyali. Waduh. Sendirian kan. Sendirian banget saya. Oke, karena gue juga masih melihat ya ada kesempatan untuk pemain-pemain dari Rebellion bisa juga mengambil situasi ataupun memanfaatkan situasi di game yang pertama ini. Walaupun terlihat hero yang diambil oleh EVOS Legend, stopper. Iya Stopper, itu. ada stoppernya, tapi sulit untuk bergerak gitu loh. Betul. Tapi Wijanarko barusan mendapatkan sebuah pergerakan lewat chain enhance, cukup terbanting dirinya ke udara. Untungnya masih bisa selamat. Oke, masih belum ada terlihat adanya Iron Hook yang on point ya, tapi lihat dari tasnya yang masih mencoba untuk memperkaya dirinya juga dan bahkan satu buah pergerakan dari Sutsujin langsung membuat Liren juga terkikis dari segi HP-nya dan Turtle yang pertama karena udah mulai di setup, udah mulai dibawa ke area teman-teman Rebellion Zion tapi udah disadari juga di mana Cyclops mencoba untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya untuk EVOS Legends dan begitu pun dengan ada Sutsujin yang udah mulai hadir dan bahkan dipukul mundur begitu saja. Yap, itu barusan ya. Ini cepet banget loh Lektok, pada belum dikeluarin tapi barusan. Ada Fanny, ada Tas yang mulai mendekat tapi Fearless mulai dikejar bisa-bisa begitu saja. Tapi tim partner yang berbeda, First Blood diamankan oleh Rebellion Zion. Ada satu momen yang bisa dibilang cukup hilang dari EVOS yang itu benar-benar diambil sepenuhnya oleh Rebellion Zion. Fanny-nya cukup terlambat untuk masuk untuk kontes terhadap Turtle tersebut. Karena apa? Karena retribution dari tubuhnya sementara itu jauh banget loh tadi. Iya, padahal udah ready ya, tapi dari emblemnya kita intip Om Wawa. Oke, ini movement speed full untuk Rebellion Zion dengan hanya hybrid heal pastinya bagi S-Main dan juga untuk Cloud-nya. Dan Demon Slayer di sini dipakai oleh Tas. Jadi cukup unik dengan ada Demon Slayer, berarti dari Tas akan mencoba untuk melakukan farming di jungle jauh lebih sering. Yep. Dan akan keluar untuk nge-backupin teman-teman yang lain kalau memang ada kesempatan. Yap, tapi untuk sekarang dari pattern farmingnya, Tas baru aja naik level 6 di mana tadi dia tertinggal ya. Untuk Fearless sendiri dia udah level 6 duluan, dia harusnya bisa membuat ini ya, menaikkan CC atau menaikkan lagi bagaimana kecepatan untuk farming agar bisa mendapatkan atribut yang jauh di atas dari player EVOS Legend. Wow, lihat udah terlihat adanya sneaky-sneaky di arah rumputan. Satu retribution berhasil untuk dikeluarkan juga. Mengamankan satu gold scrap yang ada di arah bottom. Tapi mau mengecek terlebih dahulu ke arah rumputan. Dengan adanya Art of Thievery-nya. Mencoba untuk mengecek lagi. Tapi sepertinya Dreams sudah sadar akan hal itu. Dan Battle Mirror in Match pun berhasil untuk mengecek keberadaan Dreams. Dan Iron Hook belum berhasil on point sejauh ini kita lihat. Yap, sejauh ini ya, tapi kita tidak tahu nanti bagaimana Flicker dan juga Bloodhound. Cuman itu pun harus memang sangat-sangat dipertimbangkan. Kenapa? Karena ada Julian. Ya. Gampang banget, hanya ditinggal di chain enhance dia pun terangkat dan efek suppress pun menghilang. Ya, dan jangan lupakan juga itu harus presisi dari sisi pemberian kalkulasi damage-nya ya. Karena kalau sampai miss juga ada Bloodhound dengan flickernya gak tumbang lawannya. Pastinya bakal bisa pulang atau bahkan bisa memberikan counter initiate untuk Rebellion Zion. Tapi sejauh ini ya, dengan kehadiran Fanny di EVOS Legends belum tampak berbahaya untuk Rebellion Zion. Yap, itu barusan dan juga Iron Hook-nya connect. Namun Suelo sempat untuk langsung ditendang di bagian depan dan juga ada serangan lewat satu oleh Papan Blow di saat ini. Lunoxia tidak bisa bertahan tapi ada Chow yang menjadi korban tambahan dan Dairon pun berhasil untuk mundur. Andai tadi ada Bloodhound yang memang follow up damage-nya ada di situ. Kayaknya bakal ada momen yang berubah Tapi ya. agak jauh juga gak sih? Dia udah Jauh dimentok banget tadi. di tembok yang sebelah sana, baru di flicker terus juga Iron Hook. Tapi lihat di arah bottom lane dari Cyclops yang sepertinya kalau kita lihat juga dari landingnya udah cukup diunggulkan. Dia udah berhasil untuk ngeplating ke arah satu balutan sinergi outer turretnya. Dan Turtle yang kedua sekarang udah muncul dan bahkan kalau kita lihat dari segi networknya Rebellion Zion cukup unggul sih sejauh ini di menit yang kelima.
Ya ini masih harus menunggu untuk duel dari Gold Lane sih, karena Gold Lane adalah yang paling penting sejauh ini. Yap, buset dan dikejar habis-habisan Hais ya, mau kemana? Gak bisa bergerak sama sekali, begitu banyak tadi tekanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Hingga membuat dia pun harus hilang. Dan area God Lane berhasil dihancurkan. Tapi ditukar dengan satu turtle hanya saja. Tetap di situ ada outer turret yang hilang dan area defensifnya akan semakin terbuka. Benar, dari turtle sendiri masih bisa respawn ya kan, tapi dari turretnya gak bakal bisa respawn juga. Dan ini dia untuk item build-nya, di mana Benedetta dari Psychots sudah punya Furious Hammer bakal mengarah untuk Bloodlust X. Dari Fanny-nya juga dengan item defense, terlihat untuk Fanny di sini Molten Essence dibeli oleh Tas. Jadi bakal main defense Fanny, mungkin sebagai bait ya buat teman-teman yang lain. Jadi sementara solo skillnya dilepas ke dia, teman-temannya bakal bisa nge-kill pemain-pemain dari Rebellion. Fanny tank ya? Ya. Oke. Dan bahkan kalau kita lihat udah berbondong-bondong ke arah bawah, tapi belum ada satu inisiasi pun. Mengingat itu adalah landingnya seorang Esmeralda yang pasti juga cukup sulit ditumbangkan. Dan bahkan satu buah Jet Kundo, konek ke depan sana. Tapi Swallow yang kali ini bakal coba untuk memberikan sebuah damage ya. Dan Dreams berhasil untuk dihilangkan dari EVOS Legends. Ya hampir saja, tapi di bagian bawah ada sebuah gebrakan juga yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends, di mana mereka mendapatkan juga loh satu outer turret di area bottom lane. Walaupun tadi mereka udah mendapatkan di tengah, tapi tetap masih ada penjagaan. Sementara di area yang lain, ada satu orang yang tertinggal dan itulah yang dimanfaatkan oleh pemain dari EVOS Legends. Objektifnya ya, EVOS Legends ini memang di saat kita lihat dari segi killnya juga ya udah relain satu player hilang tapi kita dapetin objektif. Iya bener. Itu nggak worth it sih kalau menurut aku. Ya, dan lebih mahal pastinya ya, keuntungan untuk EVOS Legends tadi. Waduh, hampir aja. Hei, Wave Dragon-nya connect dan juga mereka siap untuk langsung menghilangkan ke arah perangko karena perangkonya pun gak bakal kuat lagi. Ada dua damager tadi yang memang masuk ke arah tubuhnya. Sujin mau pergi ke arah mana, ada serangan yang akan dilakukan oleh pemain dari Rebellion, tapi untungnya masih selamat, masih sempat masuk ke dalam outer yang ada di area mid dan juga Tas. Hanya menunjukkan eksistensi yang dia punya dan juga disambung oleh Hais dengan satu blazing juga, tapi di saat dia mundur akankah mereka berhasil? Namun sedikit lagi IP tersisa dari outer turret tersebut. Kayaknya Hais bakal maksa deh, dia masuk, dipaksain dan benar. Tinggal Better yang masih bagian belakang, outer turret di area mid hilang. Tapi inner turret di area top lane juga hilang. Tapi konsil dilakukan kali ini langsung ada satu bloodihan menuju ke arah seorang Clover. Lagi-lagi ada satu grab strike. Fearless berhasil mendapatkan satu nyawa dari Clover di area top lane. Wow, ya itu dia kombinasi dari double knockout strike dan juga bersama dengan Bloodhunt. Yang untuk hero marksman dan juga mungkin untuk hero fighter yang tipis HP-nya bakal mudah banget untuk ditemukan oleh Rebellion. Dan perfect turtle untuk Rebellion, 3 objektif turtle diambil oleh mereka. Oke, mereka dapat 3 walaupun mereka juga harus kehilangan 3 turret. 3 turtle untuk 3 turret. Yeah. 2 di atas, outer dan inner, 1 di bagian bawah, outernya. Oke, tapi wow justru ternyata damage deal by Axe itu menuju ke arah Diren ya. Yang selalu menjadi garda terdepan yang pasti nge-poking juga, dan Psychots udah mulai terlihat kali ini, dan Fearless dengan high end dry-nya itu udah memberikan satu tanda bahaya ya. Tapi meanwhile ada bottom lane, inner turretnya juga berhasil untuk dihancurkan kembali di tangan EVOS Legends. Yap, ini daerahnya, hei, terlihat ada flicker tadi dilompatin, malah Clovernya untuk saat ini tertangkap basah begitu saja. Ada pergerakan Fanny di dalam rebutan, ketahuan oleh Esmeralda, Dairennya langsung aja memberikan sebuah gangguan, tapi untuk satu orang itu masih berhasil selamat. Tasnya masih berhasil bagi Dairen tersebut. Sujin di area mid, akankah dia bisa bertahan karena Haisnya langsung aja beradu damage di area tersebut. Untuk sekarang ada 4 player dari EVOS Legends yang langsung lenyap, sangat-sangat cepat terpisah dari masing-masing lane. Oke, player hilang kembali ditukarkan dengan adanya turret-turret yang berguguran ya. Ini makin mempersempit lagi zona farming bagi seorang Fearless. Dan kita lihat dari players gold by UBS Gold. Siapa nih yang suka investasi? Ternyata Hais. Waduh, Hais ya. Udah banyak tadi dia kayak gitu, Om. Iya, dan ini berarti dari EVOS Legends yang tadinya mereka memang bisa untuk unggul di early dengan adanya Fanny. Mungkin agak tertekan dengan ya kurangnya juga damage yang bisa langsung diburst oleh Tas sendiri. Karena kita tahu dia sekarang bermain sebagai tank. Oke. Dan dengan item defense seperti itu ya otomatis bisa memang nahan damage. Tapi harus ngandalin nantinya buat teman-teman yang lain buat kasih damage. Misalnya dari Sujin atau bahkan Clover dan juga Psychots. Yep. Wait, Wow. what? Oke.
Tertangkap basah lagi satu orang yaitu Saikot. Menjadi korban pula Tas. Di area yang berbeda, di area top lane. Dia harus meng-clear terhadap satu wave minion. Sementara itu coba lihat dari pemain Rebel Legend dari minimernya. Ada Lord yang akan mereka amankan. 3 turtle dan juga satu lagi menjadi milik mereka kah? Dan benar valid, ini menjadi milik mereka semua. Yes, DPS dari Lunox dan juga Cloud-nya udah membuat dari Lord-nya dengan cukup mudah dieksekusi. Dan bahkan tadi ada satu split push yang dilakukan oleh Tas di arah atas dan sekarang bergerak ke arah bawah. Membuat tidak ada kontes yang dilakukan tapi dari itemization yang mau. Oke, Tas sekarang sudah punya Hunter Strike sih. Jadi setidaknya udah ada damage ya. Waduh, dipaksain sepertinya. Way of Dragon berhasil untuk mendapatkan juga ke arah Chow. Tapi sepertinya Chow gak bakal bisa selamat juga. WW udah dikeluarkan pula. Sedikit lagi Epidius Susujin mau pergi ke arah mana. Masih bisa bertahan tapi tidak akan selamat lewat satu pukulan yang akan dikeluarkan oleh Fearless. Sakit banget langsung kena kerusuk kanan yang dimiliki oleh Susujin tadi. Benjol Dari itu ya. Juliannya itu jebret. Jebret langsung benjol tapi dengan adanya satu turret yang bakal coba untuk dihancurkan juga. Tas masih mencoba untuk nge-clear wave minionnya. Masih bisa tapi ternyata tidak karena inner turret yang sekarang udah berhasil dihancurkan di tangan Rebel dan Zion. Begitupun dengan adanya Lord yang berjalan di arah bawah. Oke, Dairan clear terhadap wave minion. Bahkan di-cut langsung oleh dirinya. Tidak boleh ada wave minion yang melewatin inner turret tersebut. Oke, dan Lord yang belum in hand kali ini udah berjalan juga. Tapi lihat Iron Hook, Clover langsung menghilang sekejap mata. Dan kali ini dengan adanya satu Lord yang masih berdiri juga. Masih mencoba untuk bertahan lagi dari Evil Legends. Tapi nggak ada Clover dan bahkan satu inner turret. Dan satu base turret di arah tengah. Dan itu dihancurkan. Ini mereka harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Kenapa? Betul. Karena sekarang kuantitas player dari Evil Legends mereka hanya berpada satu Iron Hook-nya. Godek kembali. Untuk Tas yang mulai maju ke bagian depan. Akankah dia bisa bertahan dan juga mempertahankan langsung arah dari mana untuk kali ini. Dari Pakito double kill udah langsung didapatkan. Dipukul udah pinggangnya sakit banget. Repuk sudah Tasnya. Masih berjuang dengan seluruh kabel yang dia miliki. Namun Saikon masih dengan air pemain belumnya. Tapi tidak untuk Rebel Legends karena mereka berfokus untuk bisa langsung mendapatkan kemenangan. Satu orang lagi berhasil ditundukkan dan itu adalah Saikon. Sementara double kill menjadi milik Esmeralda. Dan juga wipe out untuk EVOS Legends. Berarti Rebel Legends mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Wow. Itu lihat tadi kabel, steel cable dari Fanny. Tapi dia nggak kurang damage gitu loh.